dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu Pemirsa Channel. Hari ini hadir bersama saya Mbak Dian Setyarini. Halo Mbak Dian, apa kabar? Hai, baik. Jadi pemirsa channel, Mbak Dian ini datang dari Jakarta khusus untuk podcast di Lenimu. Oh, terima kasih Mbak Dian, gimana perjalanannya tadi? Senang kok, aku naik kereta. Oh, naik kereta cepat ya? Iya. Oke. Ngerepotin ya podcast ya? Enggak juga, ini yang baru soalnya pengen tahu. Oh gitu. Kepo. Iya. Jadi pemirsa channel, kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Mbak Dian biar lebih mengenal Mbak Dian. Gimana sih Mbak? Lahirnya di mana Mbak? Aku lahirnya di Sumatera, di Pelaju, Kota di Minyak. Oke. Orang tua asli sana? Orang tua kebetulan ibuku orang sana, cuman ayah orang Jawa. Setelah 3 bulan aku dibawa ke Jawa. Oh gitu. Mbak Dian berapa bersaudara Mbak? Saya bertiga, saya anak kedua. Oh, tiga bersaudara ya. Apa sih latar belakang pendidikannya Mbak Dian? Oke, saya itu kebetulan waktu S1 sarjana saya ngambil ekonomi studi pembangunan. Oke. Setelah itu saya bekerja kira-kira 3 tahunan, nggak sampai 2 tahun, terus saya melanjutin lagi S2, ambil komunikasi. Oh, ambil komunikasi. Karena waktu itu background saya kan udah kerja di marketing. Oh gitu. Iya. Kemudian Mbak Dian hobinya apa? Hobinya kalau sekarang tuh ibu-ibu banget ya. Gitu. Akhirnya juga mencoba hal yang baru, ikut kelas apa. Oh gitu. Tapi beda ya sama hobi masa kecil ya? Oh beda banget, beda banget Dulu asli. hobinya ya? Kalau dulu selain dulu saya suka berenang, jadi olahraga jadi hobi gitu. Selain itu kalau dulu anak zaman dulu kan hobinya cuma membaca ya, Iya. nggak bisa nonton film ya. Betul. Karena belum kayak sekarang. Betul. Sosmed di mana-mana, Betul. handphone. Nggak bisa nonton YouTube ya. Iya. Jadi adanya cuma buku sama majalah. Iya. Kalau nggak main apa congklak? Paling gitu dengan naik sepeda. Oh gitu. Iya. Jadi memang seiring dengan waktu pasti hobi pun berubah. Ya? Betul. Ini kita masih bahas masa kecil Ya. nih Mbak Dian. Organisasi apa sih yang pernah diikuti Mbak Dian? Kalau organisasi dulu memang adanya cuma OSIS sama pramuka. Waktu zaman SMA saya pramuka. Kebetulan saya dua. SMA tuh pindah 2 tahun. Jadi SMA saya yang cocok saya ikut pramuka, ikut basket juga. Waktu SMP OSIS. Terus zaman dulu itu kita ada kayak filateli. Oh iya. Ya, surat-suratan, terus itu kan ngumpulin perangko. Terus sempet Terus ngumpulin apa kartu-kartu quotes. Iya. Apa yang Mbak Dian rasakan zaman dahulu dengan perubahan sekarang? Sekarang tuh udah gampang, makanya apa yang kita dalam satu genggaman lah ya. Iya. One stop shopping. Betul. Kalau Jebret ibu-ibu langsung ya. datang. Iya, Kalau kita iya. harus nyari ya. Jadi kita memang harus update ya. Betul. Apa bedanya manajer artis dengan business development? Nah ini kaitannya dengan ilmu pendidikan ya tentunya ya. Atau pengalaman hidup gitu kan? Iya. Boleh cerita sedikit nggak? Kita masuk ke manajer artis dulu deh. Oke. Itu kira-kira job desk-nya tuh seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya gini loh. Kalau orang tahunya manajer artis itu kita memanage artis beneran punya orangnya. Kebetulan nih aku tuh selalu ngomongin kerja kan saya bekerja tuh serisan. Jadi di situ pada saat saya mau resign saya ngomong jadi sih manajer artis. Karena waktu saya resign tuh manajer artis tuh aku usaha bidang yang lagi hits lah. 2008 2005 ini super kesal sampai rumah ternyata artis saya di rumah. Oh gitu. Jadi Keluarga saya ya? anak sama suami itu Iya, benar-benar iya, seperti iya. artis. Terus jadi kita manage dia harus Senin kemana, saya kemana, dia naik apa, makannya apa. Akhirnya saya tulis tuh ada gitu. Benar-benar kayak gini, kali ini beneran ya yang namanya artis kayak begini ya. Jadi Masa suka- memanage waktu. Betul, itu sampai saya kalau anak saya ada apa chief apa sama suami saya dikasih ini apa namanya dikasih reward. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi yang emang udah berapa tahun ini suami tuh apa
istilahnya ngasih untuk persentase dia gitu. Iya. Ya lo anak lo udah masuk misalnya gini. Oh jadi kayak diterapin gitu Betul, ya? iya, Oh, iya, luar iya. biasa. Itu jadi benar gitu loh. Jadi misalnya kayak anak-anak lulus terus dia mau ke sekolah mana gitu kan. Wah, lo harus gini. Jadi kita acak-acak dulu ya. Iya, Terus iya, iya. programnya tuh ini, lesnya di sini kayak gitu deh kalau anak-anak. Oh jadi gitu ibaratnya terapinnya. suami ini produser lah. Iya, Oh. dia investorin ke Sama kita. eksekutif produser ya. Oke. Ada aku yang manage bahwa saya yang antar anak saya ke sini, anak saya harus begini. Terus udah gitu kan kita kan ngobrol pasti Oke. kan gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ini dia nih artis yang beneran nih gitu. Jadi pas dia achieve bisa masuk sekolah ini gitu ya. Wah, gitu kan. Alhamdulillah sempat terus anakku masuk juga kuliah. Ya udah deh, aku bantu. Udah pas achieve, oh ini ya rasanya gitu. Iya. Seperti Jadi memang sebetulnya itu kan kayak profesi Iya, ya. betul, Profesi. Dan betul. profesi itu kan kita nggak bisa nangkap siapa orang siapa. Iya, Yang penting job desi itu betul. Jadi benar-benar kan saya ngeliat Olga tuh keren banget kerjanya gitu. Jadi pas saya ngeliat ini dia nih Olga gue nih pas saya di rumah ternyata gitu Iya, ternyata iya, anak-anak iya, gitu iya, sama iya. suami. Kebetulan aku suami juga terus keluar kota apa segala macam. Jadi saya tahu oh ini besok dia harus pakai baju ini kayak gitu. Seperti itu sih cuman Jadi memang karena profesi terus istilah, jadi Iya. coba diterapin di rumah tangga. Iya, ternyata Keren, benar-benar keren, loh iya. tanpa disadari. Iya betul. Jadi di balik sebetulnya kan ini skupnya skup keluarga ya artisnya ya. Iya, betul. Tanpa disadari banyak loh ibu-ibu rumah tangga tuh ternyata manajer artis. Oke, jadi bedanya kalau manajer artis itu kan memang untuk publish buat umum apa. Iya, Kalau ini iya. kan lebih memang intern ya. Iya, intern rumah tangga. begitu. Keren. Oh jadi manajer artis tuh memang benar-benar diterapin ya sama Mbak Dian. Iya. Jadi jangan salah kaprah. Iya. Manajer artis buat Mbak Dian itu Iya. adalah memanage intern keluarga. Betul. Oke, Iya. tapi it's work ya, berhasil ya. betul alhamdulillah. Mm-mm. Aku juga mantunya saya. Iya betul. Jadi everything dihandle sama Iya. maminya. keren. Nah ini business development kita Oke. masuk di business development. Apa pengalaman tentang business development? Dulu background saya kan ekonomi. Oke. Pada tahun 98 itu saya lulus kuliah. Terus waktu itu apa namanya kan perekonomian udah bagus ya. Terus saya masuk dulu namanya ada perusahaan operator AMPS dulu. Oke. Yang bagus wah kecil-kecil kayak gini. Saya masuk situ jadi customer care. Terus cuman 8 bulan saya ada bagian baru namanya business development baru buka. Oke. Nah itu tuh terbentuk karena kita membutuhkan bisnis di luar bisnis utama. Kalau operator keluar kan jual pulsa ya, jual layanan. Nah di situ itu kita membutuhkan adanya bisnis baru yang menguntungkan perusahaan waktu itu ya. Tapi kita nggak punya duit buat invest. Jadi kita memanfaatin apa yang perusahaan punya. Seperti Untuk itu. mengembangkan. Buat pertama mengembangkan, kedua duit kan. Bagaimana bisa memutar jadi cuan jadi Betul, untung dengan yang ada. fasilitas yang ada ya. Iya, jadi waktu itu baru buka. Kebetulan saya ikut ikut tes. Terus basic saya CS. Karena waktu itu basic saya CS itu saya dirotasi tuh di tes. Jadi benar otodidak tuh saya belajar bagaimana bisnis seluler itu ada. Jadi di situ mungkin nilai plus akhirnya saya bisa masuk di bagian bisnis. Jadi pengembangan bisnis sih pada intinya. Iya, pengembangan bisnis ya. Jadi sebenarnya beda tipis nggak sih sama marketing? Nah tergantung. Kalau marketing ada yang untuk promosi, ada juga untuk menjual. Memang benar-benar di produk Betul. dan jasa. Betul. Tapi kalau business development ini adalah memanfaatkan yang kita punya. Oke. Jadi kalau misalnya gini nih, gampangnya nih kalau orang awam bilang gini, di keluarga gue gak punya duit nih, laki gue lagi gak punya duit waktu kena covid ya. Oke. Gue cuma punya apa? Agar misalnya ya. Itu tuh so simple deh. Iya. Itu tuh agar. Gimana caranya nih agar bisa itu? Akhirnya gue open PO lah buat agar. Oke. Nah, akhirnya kita jual. Nah ini sebenarnya nih pekerjaan business development nih. Iya. Jadi Oke. seperti itulah. Itu Jadi apa harus orang bisa awamnya. memanfaatkan yang sudah ada, mengembangkan bahkan menghasilkan. Iya betul. Oke. Ujungnya harus menghasilkan.
Iya lah Ya, pasti. namanya bisnis ya. Jadi bedanya dengan manajemen artis dengan product development itu apa? Beda, sebenarnya sama ya kalau kata saya. Oh, Sama-sama lebih sama ya? memanfaatkan. Oke. Karena kalau manajer artis sekarang kita lihat ya. Manage kan. Ah, Waktu. Betul. Terus Nah, kemudian- kalau itu segala macam, tapi kan kita memanfaatkan yang udah ada. Anak-anak bakatnya apa? Oke. Oke. Cuman ini lebih ke personal dan Betul. bisa dianggap jasa. Betul. Tapi kalau produk kan bentuknya sudah ada. iya, jadi intangible sama tangible kali ya bedanya. Iya. Iya. Luar biasa ya. Jadi itu pemirsa perbedaan manajemen artis untuk ibu-ibu, untuk kita gitu. Iya. Jadi saya berasa manajer artis juga sih Iya, sebenarnya ya. lebih banyak malah. Iya. Jadi agendanya banyak ya. Betul. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi selain memanage, kita juga harus bisa mengembangkan, Betul. gitu kan, harus bisa bagaimana apa yang kita kembangkan ini berhasil ya. Iya, betul. Kita harus berhasil ujungnya. Apa pandangannya Mbak Dian dalam hal pendidikan kaitannya dengan profesi seorang manajer artis tadi dengan bisnis development itu bedanya apa? Kalau jadi keduanya itu sebenarnya kalau kita itu, kalau menurut saya ya, semua itu di dunia itu ada masalah. Oke. Oke. Jadi Sampai segala kapanpun kita hidup masalah kan selalu. sampai kita Silih udah- berganti ya. Betul. Kecuali kita udah dikubur udah lah ya. Udah nggak ada masalah lagi. Oke. Jadi semuanya itu kalau saya belajar dari bisnis itu berawal dari masalah, akhirnya kita harus mendevelop untuk jadi bisnis. Oke. Manajer Jadi artis ya, kayak mengatasi masalah dengan hal yang berguna dan lebih bermanfaat. betul. Nah, jadi kita berfokus pada solusi kalau saya. Iya. Begitu juga dengan di rumah ya tadi jadi kita ngomong manajer artis tadi. Iya, iya. Namanya anak-anak kan sebenarnya bukan masalah, Iya. itu memang jalan dari hidupnya mereka. Cuman kadang-kadang kalau misalnya itu nggak ada solusi yang benar jadi masalah, Oke. ya kan? Jadi memang untuk jadi manajer artis di rumah pun harus belajar ya. Menurut saya, Karena secara profesional harus dapat. oh itu. iya dong, Iya, kan kita mau jadi anak yang benar kan, Iya. nggak asal hidup aja Iya. gitu kan, pasti apalagi ibu-ibu ya, Mhm. punya anak yang pintar, Iya, oke. dengan mungkin berapapun bahasa, Mhm, pintar, mhm, apa mhm. kalau dulu bisa matematikanya oke, Iya, gitu. oke. Jadi kita juga harus tahu lo mau jadi apa anak lo. Oke. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ya pingin ya, Mhm. pingin pintar, anaknya Oke. seperti apa, Mhm. gitu. Itu kita harus support. Dibikin agenda nggak sih itu Mbak? Misalkan gini, hari ini anak saya mau gini, itu dibikin agenda. Aku ada plannya. Jadi oke. biasanya gini, kalau saya anak-anak itu dimulainya pada saat mau masuk sekolah. Kayak kemarin anak saya kan lulus SMP, masuk SMA. Terus plan pertama tuh kita waktu itu mau ke sekolah negeri. Oke. Saya cari kayak mentok, akhirnya keluarin lah plan B. Saya bilang kita nggak bisa ke negeri, Oke. lo harus pilih swasta, tapi lo mau yang kayak gimana? Nah, karena waktu itu juga nggak banyak, karena kalau udah mau pada cukup, akhirnya mau nggak aku mau pilih ini, oke nggak kerja. Nah, jadi udah kita langsung nulis gitu. Jadi bener-bener kayak yang kalau mungkin kalau itu planning bener ya. Iya, jadi tim support nomor 1 ya. Jadi kan kita harus tahu ya, apalagi anak-anak ya. Aku mau kemana? Aku nggak bisa maksa gitu. Aku juga nggak enak maksa anak aku nggak enak karena dulu aku kecil juga nggak dipaksa orang tua mau langsung mana gitu. Jadi ada anak melihat kalau dipaksa tuh nggak enak gitu. Jadi saya menempatkan tuh waktu dulu gue gimana Iya, gitu, iya, seperti iya. itu. Jadi ya udah tuh begini tapi ya harus ada kerjasama ya dari artis sama manajernya. Iya. Oh, tetap begitu gitu loh. Iya, 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 Jadi iya. alhamdulillah pas dia achieve dia seneng, kita lebih seneng. Iya. Jadi Karena kita ngerasa kerja keras kita tuh berhasil. betul. Jadi Ya artinya memang ibu-ibu ini untuk jadi seorang manajernya nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Ternyata perannya luar biasa, mempengaruhi masa Betul. depannya. betul. Jadi aduh harus happy, jadi ibu itu harus happy. Iya. Harus punya percaya diri. Betul. Karena tugasnya luar biasa. Iya, jadi anak-anak itu memang membutuhkan peran kita Iya. sebagai seorang ibu apa segala macam. Jadi memang lebih baik dipraktekkan dalam rumah tangga ya. Betul, iya. Dan saya harus sebagai ibu tuh kita tuh terus belajar. Jangan bilang bahwa aku cuma
ibu-ibu biasa, salah. Itu harus jadi ibu-ibu profesional. Nah, jadi lo harus pintar. Anak zaman sekarang lebih pintar loh, Iya. karena mereka ada di dalam genggaman. Istilahnya mereka mau nyari apa, jebret di googling, search, selesai. Emang nggak mau ibunya cuma ditanya mau kan nggak gitu ya. Jadi kita sebagai ibu juga harus update ya. Betul. Iya. Jadi jangan ngerasa bahwa kalau ibu rumah tangga tuh cuma gitu, itu salah. Saya nggak setuju, karena saya ngerasa bahwa gue tuh ternyata dibanding dari di kantor dan di rumah ternyata lebih pinter harus di rumah. Saya nganggapnya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah nyanyain bahwa dulu gue sekolah tinggi ternyata gue gini doang. Oh enggak. Saya malah bangga bahwa oh ini ya ternyata dulu saya sekolah tinggi tuh buat anak saya jadi gini. Jadi kita tuh bisa mengimbangi Betul. perkembangan anak-anak Betul. dengan ilmu yang kita miliki. Betul. Karena kan kalau ilmu kan pasti kita bawa terus. Iya, ya. betul. Berbeda gitu orang-orang. Iya, betul. Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa lagi ya? Itu dulu kayaknya. Iya, Iya, banyak iya, banget iya. soalnya. Jadi target ke depan apa nih, Mbak? Target ke depan kebetulan yang ini sekarang anak saya kebetulan kalau ini karena anak udah sedikit kan waktunya udah kembali ke kita sendiri ya. Anak-anak udah besar, udah bisa berdiri sendiri. Jadi saya ada waktu luang. Kalau sekarang saya lagi kebetulan udah nyemplung di dunia finance juga. Jadi kemarin saya sempat ikut kelas-kelas financial planner. Dan kebetulan teman-teman juga suka nanya, lo nggak bingung ya dulu kerja biasa duit sekarang kerja lu serabutan gitu kan katanya. Hitungnya gimana sih? Gitu. Akhirnya ya sharing-sharing aja, ibu-ibu aja. Ini lo gue ngitungnya gini. Oh ternyata gitu ya. Jadi sebetulnya sebagai seorang ibu tuh kita memang harus mempunyai waktu untuk diri kita sendiri. Iya kan? Biar happy. Iya, harus mengimbangi karena Iya. ya mungkin kita mengurus satu rumah tangga yang dimana kita sendiri nggak happy ngejalaninnya. Betul, setuju banget aku. Luar biasa. Oke, pemirsa channel, demikian pembicaraan saya dengan Mbak Dian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Salam di Leni Channel. Jangan lupa subscribe and like plus komen ya. Saya pamit undur diri. Salam. Dah. Oke, pemirsa channel, kita masuk ke program tanya jawab cepat, ya kan? Ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan, 3 jawaban, terhitung jadinya 9 pertanyaan dan nomorku 1 menit. Ready? Mbak Dian, sebutkan 3 kunci sukses. Konsisten, jangan malas. Asik. Sebutkan 3 hobi yang menyeramkan. Apa ya? Saya tuh takut disuruh masak. Oke. Sebenarnya di podcast ini takut loh saya. Oh iya. Terus dulu saya ketemu orang juga. Oke. 3 tuh deh. Oh, ada 3. Masak ketemu orang? Sama podcast kayak Oh, gitu podcast. ngomongin ternyata takut. Oh gitu. Oke. Sebutkan 3 hal yang memudahkan dalam perencanaan uang. Ada uangnya. Iya. Terus dihitung. Jadi dicatat. Oke, catat. Abis itu kita harus tahu uang itu mau dipakai apa. Oke. Gitu doang. Jadi ada istilah money is everything. Oh, Everything iya. is but money. Matre dikit boleh ya. Oh gitu. Baik, pemirsa channel, demikian tanya jawab cepat. Salam.